Inilah Greenwich, sebuah kawasan pinggiran kota London yang pada tahun 1880 dijadikan sebagai pusat lokasi perhitungan waktu internasional dan biasa kita sebut sebagai Greenwich Mean Time. Hingga sekarang, seluruh negara di dunia menggunakan standar ini untuk menentukan zona waktu mereka baik di depan atau di belakang Greenwich Mean Time. Ini dia peta yang menunjukkan semua zona waktu di dunia. Seperti yang kalian lihat, peta ini tidak sepenuhnya lurus dan cenderung berbelok mengikuti perbatasan negara. Hal ini dikarenakan setiap negara bebas menentukan zona waktu yang ingin mereka gunakan. Anggap saja, suatu saat Indonesia ingin matahari terbit pada pukul 7 pagi dan terbenam pada pukul 7 malam. Maka kita bisa saja melakukan itu. Bukan karena kita yang mengontrol matahari, tapi karena kita yang mengontrol waktu. Kebebasan inilah yang menimbulkan beragam keanehan dan keunikan tersendiri yang kami rangkum dalam satu video. Pertama-tama, kita akan menuju Cina. Cina menggunakan satu zona waktu masif yang digunakan di seluruh negaranya. Mereka melakukan ini sebagai simbol kesatuan negara, meski pada akhirnya justru menimbulkan konsekuensi tersendiri. Contohnya, jika Anda melewati perbatasan antara Cina dan Afghanistan, waktu akan berjalan mundur sejauh 3,5 jam. Selain itu, zona waktu ini menyebabkan matahari baru terbit pada pukul 10 pagi saat musim dingin di kawasan Tibet. Beberapa kawasan telah mengakali hal ini dengan menggunakan waktu lokal yang tidak diakui oleh negara. Selanjutnya, kita akan pergi ke Diomedes, dua pulau kecil yang merupakan perbatasan antara Amerika Serikat dan Rusia di tengah-tengah Samudra Pasifik. Big Diomedes milik Rusia dan Small Diomedes milik Amerika Serikat. Kedua pulau ini berbatasan langsung dengan the International Date Line. The International Date Line membagi kawasan dengan zona waktu yang paling jauh ke belakang dan paling jauh ke depan dari Greenwich Mean Time. Hal ini berarti meskipun kedua pulau Diomedes hanya berjarak sekitar 4 km, kedua pulau ini memiliki hari yang berbeda antara satu dengan yang lain. The International Date Line juga menyebabkan kebingungan bagi negara-negara yang terletak lurus dengan garis ini. Karena dengan garis ini, tiap negara bisa memilih apakah mereka ingin di depan atau di belakang Greenwich Mean Time. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Samoa. Sejak kemerdekaannya, sebenarnya Samoa menggunakan waktu GMT-11, yang berarti mereka hampir berada di bagian paling belakang GMT. Pilihan ini menguntungkan mereka yang pada saat itu memiliki kerjasama bisnis yang kuat dengan Amerika. Namun, ketika mereka mulai memiliki kerjasama bisnis yang lebih kuat dengan Australia dan Selandia Baru, hal ini justru menyulitkan mereka. Dengan zona waktu tersebut, mereka hanya memiliki waktu 4 hari untuk bekerja sama dengan Australia dan Selandia Baru yang tidak bertabrakan dengan hari libur. Akhirnya, pada tahun 2011, Perdana Menteri Samoa membuat keputusan setelah pukul 11:59 malam pada 29 Desember 2011. Mereka akan berpindah waktu menuju GMT plus 13, yang berarti mereka akan melewati 30 Desember 2011 dan langsung menuju 31 Desember 2011. Dengan begitulah, 30 Desember 2011 tidak pernah terjadi di Samoa. Perpindahan waktu sebenarnya tidak hanya terjadi di Samoa, namun juga di Kiribati. Negara lain di kawasan Pasifik ini juga pernah melakukan hal yang sama untuk alasan yang sama pula. Mereka melewatkan tanggal 31 Desember 1994 untuk berpindah zona waktu menjadi GMT plus 12, 13, dan 14. Itulah apa yang kami suka dengan zona waktu ini. Garis-garis ini menunjukkan anyaman kekayaan budaya dan kerjasama antara negara-negara. Garis ini pula yang menunjukkan bahwa sesungguhnya bukanlah waktu yang mengontrol manusia, tetapi manusialah yang mengontrol waktu.